Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kesalahan umum, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat penulisan tujuan dan manfaat penelitian, baik pada skripsi maupun pada tesis. Nah, ini kita beri judul video pada malam hari ini adalah kesalahan umum pada tujuan dan manfaat penelitian. Sebelumnya kita bedakan dulu antara tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan hasil yang akan dicapai setelah penelitian selesai. Sedangkan manfaat penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan dampak atau outcome setelah tercapainya tujuan penelitian. Sehingga kalau tujuan penelitian dapat diukur secara langsung, sedangkan manfaat penelitian tidak dapat langsung diukur. Tujuan penelitian tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menjawab masalah penelitian. Tujuan penelitian tentunya berbeda-beda intensitas kedalamannya. Misalnya kalau skripsi untuk menguji kembali. Kemudian untuk tesis untuk mengembangkan jika itu adalah tesis, dan untuk menemukan jika itu adalah disertasi. Sehingga kita seringkali melihat skripsi yang secara teoritis hal tersebut sudah terbukti tetapi masih diteliti. Itu karena skripsi itu tujuannya hanya untuk menguji kembali, sarana untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian dengan metode ilmiah yang baik dan benar. Kemudian tujuan penelitian itu ada dibagi menjadi dua. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umum ditujukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Sedangkan tujuan khusus digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan masalah penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu di-breakdown dari rumusan masalah penelitian dalam rangka untuk menjawab masalah penelitian yang tertuang pada tujuan umum. Nah, ini adalah skema hubungan antara rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan umum, dan tujuan khusus penelitian. Rumusan masalah penelitian, jadi yang namanya tujuan umum itu adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sementara tujuan khusus itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rumusan masalah penelitian di-breakdown menjadi satu atau lebih pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan tujuan umum di-breakdown menjadi satu atau lebih tujuan khusus. Nah, ini hubungan antara rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan khusus. Nah, ini contoh penelitian, ini adalah contoh sebuah penelitian teoritis. Contoh penelitian teoritis. Misalnya di dalam penelitian tersebut disebutkan, berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas, di mana Moxan et al. Tahun 2011 menyatakan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas. Namun Starus dan Nouhesu tahun 1997 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Berdasarkan masalah yang dikemukakan tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian apa yang menyebabkan adanya perbedaan hasil penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Karena rumusan masalah penelitian
seperti itu, apa yang menyebabkan adanya perbedaan? Tentunya tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Nah, di sini peneliti untuk menjelaskan perbedaan hasil tersebut menempatkan tiga variabel moderasi, yaitu tipe kepribadian, iklan produk pesaing, kemudian product involvement. Dengan demikian, maka pertanyaan penelitiannya adalah, apakah tipe kepribadian memoderasi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas? Tujuan khususnya yang pertama untuk menganalisis peran moderasi tipe kepribadian pada hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Sedangkan pertanyaan penelitian kedua, apakah iklan produk pesaing memoderasi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas? Maka tujuan khususnya adalah untuk menganalisis peran moderasi iklan produk pesaing pada hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Kemudian pada pertanyaan penelitian yang ketiga, apakah produk involvement memoderasi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas? Maka tujuan khususnya adalah untuk menganalisis peran moderasi produk involvement pada hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada penulisan tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan peneliti ditulis sebagai tujuan penelitian. Tentunya tujuan peneliti dengan tujuan penelitian merupakan hal yang berbeda. Tujuan peneliti tidak ada hubungannya dengan masalah penelitian. Sedangkan tujuan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Contoh, ini contoh kesalahan yang pertama. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan tugas akademik untuk mendapatkan gelar magister pada program studi Magister Manajemen Universitas Jenderal Sudirman. Ini bukan merupakan tujuan penelitian. Ini adalah tujuan peneliti. Tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Kita sering menemukan mahasiswa menulis seperti ini. Kemudian yang kedua, kesalahan umum yang kedua adalah tujuan umum tidak relevan dengan rumusan masalah atau tujuan khusus tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian adanya penurunan penjualan, tujuan penelitian untuk menjelaskan penyebab rendahnya kepuasan pelanggan. Ini kan tidak nyambung antara rumusan masalah penelitian dengan tujuan umumnya. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang sering terjadi, yang berikutnya adalah peneliti hanya merumuskan tujuan khususnya saja. Padahal tujuan penelitian adalah bukan sekedar untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi yang penting adalah untuk menyelesaikan masalah penelitian. Contoh, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pembelajaran organisasi terhadap inovasi administratif, untuk menganalisis pengaruh pembelajaran organisasi terhadap inovasi teknis. Ini kan bukan merupakan tujuan penelitian. Ini hanya tujuan khusus penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga apabila peneliti menulis ini, maka apa yang ingin dicapai dari penelitian ini setelah dilakukan tidak jelas. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian skripsi dan tesis memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kalau manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang diteliti. Sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya, kalau penelitian itu adalah penelitian aplikatif, maka manfaat praktisnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat teoritisnya. Namun sebaliknya, jika penelitian ini adalah penelitian teoritis, maka manfaat teoritisnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat praktisnya atau manfaat aplikatifnya.
Nah, kesalahan umum pada penulisan manfaat penelitian adalah yang pertama, manfaat penelitian terlalu umum atau normatif, sehingga tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Contoh, manfaat praktis penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya iyalah, yang namanya manfaat praktis ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian manfaat teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya iyalah, namanya manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi yang perlu dijelaskan letak pengembangannya di mana? Letak pengembangan ilmu pengetahuannya di mana? Pada manfaat praktis menyelesaikan masalah yang mana? Itu harus dijelaskan sehingga manfaat penelitian tidak terlalu umum atau terlalu normatif. Kemudian kesalahan yang kedua, seringkali manfaat penelitian ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak ada relevansinya dengan masalah penelitian yang dipecahkan dalam penelitian tersebut. Contoh, bagi penulis sebagai wahana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wujud. Bagi perpustakaan untuk menambah referensi di perpustakaan. Bagi peneliti berikutnya sebagai salah satu acuan dalam penelitian berikutnya. Ini tidak ada. Ini tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Bagi pihak-pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Kalau manfaat penelitian semacam ini, nanti semua orang satu kelas, satu angkatan, bahkan satu fakultas bisa sama semua. Kalau yang dimaksud manfaat penelitian adalah semacam ini. Jadi manfaat penelitian adalah manfaat atau outcome yang didapatkan setelah penelitian itu selesai dilakukan. Saya rasa begitu eh, untuk latihan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.